Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Insinyur Suharini Eliawati MSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, yang akan membahas strategi dan kolaborasi dalam pengembangan agroeduwisata di DKI Jakarta. Mari kita ikuti videonya. Baik, Ibu Eli. Kemudian yang selanjutnya adalah lahan private. Biasanya adalah milik masyarakat. Ini adanya di Menteng, Lombok Farm contohnya. Meskipun di Menteng, mereka mengizinkan masyarakat untuk datang, untuk belajar. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah lokasi milik kementerian atau pemerintah lainnya. Contohnya adalah di Halim Perdana Kusuma. Seperti itu. Slide selanjutnya saya menyingkat saja. Selanjutnya nanti adalah gambar-gambar. Jadi ini manfaatnya. Jadi saya sebutkan secara ekonomi adalah untuk menyerap tenaga kerja, kemudian menggerakkan perekonomian masyarakat, memberikan nilai tambah gitu. Tapi bagi saya yang penting adalah untuk entertain. Ini yang saya sampaikan berkaitan dengan momen kita. Momen bagaimana menjadi Putri Bumi Indonesia. Itu salah satunya adalah bagaimana kemudian agroeduwisata itu menjadi tempat masyarakat memperoleh hiburan untuk menghilangkan kejenuhan, namun bisa di sarana pengembangan industri kreatifnya. Seperti itu. Nanti semua materi pasti akan disampaikan juga oleh Monica. Slide selanjutnya saya ingin gambarkan bagaimana kendala. Tadi yang saya ceritakan itu manis-manisnya saja. Bahwa suatu ketika akan seperti itu, namun demikian ternyata dalam perjalanan waktunya ada loh kendala. Pertama adalah bagaimanapun juga yang namanya kita ingin menjadi agroeduwisata yang ideal, itu kita harus tercukupi dengan ketersediaan anggaran. Yang nomor 2 adalah keterbatasan SDM untuk mengelola. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah regulasinya. Bagaimana regulasi yang ada itu harus disesuaikan dengan kondisi saat sekarang ini. Kemudian yang keempat adalah sarana. Bahwa yang ada itu masih sangat terbatas sehingga terkadang tidak sesuai dengan standar kenyamanan. Contoh adalah kami ada beberapa yang belum dilengkapi untuk kawan-kawan yang kawan-kawan yang disabilitas. Seperti itu. Itu ada beberapa terus terang saja beberapa sarana yang memang belum kita lengkapi. Ini adalah bagi saya salah satu kendala yang harus saya sampaikan ke kawan-kawan semuanya. Namun demikian strateginya, selanjutnya saya ingin membicarakan strategi. Apa strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Jadi setelah kendala, slide selanjutnya ini adalah kepada strategi. Yang pertama, kami melakukan revitalisasi. Revitalisasi yang dulu namanya kebun bibit, dulu yang namanya balai penyuluh pertanian, kami jadikan menjadi agroeduwisata. Kami agak maksa sebenarnya, tapi harus punya target bahwa kebun bibit, balai penyuluh pertanian harus kita jadikan agroeduwisata. Biar apa? Biar punya nilai tambah bahwa kawan-kawan penyuluh tidak hanya melakukan penyuluh ke kawan-kawan binaan, tetapi aktif kepada masyarakat yang lainnya. Tidak hanya melulu pada pertanian konvensional, tetapi harus bagaimana caranya DKI Jakarta mempunyai pertanian yang bisa dikembangkan di dalam kontainer saja. Seperti itu. Kemudian kolaborasi. Ini yang selalu saya sampaikan. Jakarta adalah kota yang terbuka untuk kolaborasi. Jadi silakan saja setelah ini, bagi saya ini adalah yang pertama, tapi ini bukan yang terakhir, begitu ya kawan-kawan. Nanti terakhir saya akan membagi nomor handphone saya, kemudian alamat medsos kita. Silakan saja nanti kalau ada yang berkeinginan meneruskan kolaborasi atau aktivitas kita, saya dengan sangat terbuka sekali menyambut kawan-kawan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah publikasi. Saat sekarang ini kita hanya publikasinya yang kawan-kawan tahu, Twitter, Facebook, kemudian IG. Nah, kadang-kadang kita ke media sosial, media cetak maupun elektronik. Ini kita harus selalu kembangkan untuk apa? Untuk memberikan penyegaran kepada masyarakat. Ada loh DKI Jakarta loh yang namanya agroeduwisata. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya adalah inovasi. Bagi saya, inovasi, revitalisasi, digitalisasi itu adalah 3 hal yang saling berkaitan dan tidak mungkin saya pisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi inovasi diantaranya pasti ada digitalisasi. Eranya apa? Ya eranya memang digitalisasi. Katanya sudah 4.0 seperti itu. Jadi ini adalah saling kan gitu strategi kita bagaimana kemudian mempercepat pembangunan pertanian perkotaan yang ada di DKI Jakarta. Seperti itu. Selanjutnya tadi ini adalah kolaborasi. Bagi saya akan menceritakan sesungguhnya berapa pentingnya. Slide selanjutnya saya akan membicarakan khusus tentang kolaborasi. Ini adalah bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah selaku apa? Pemerintah pusat. Kalau dinas kami adalah Kementerian, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian kita pun mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Ini dalam bentuk kolaborasinya. Suatu ketika tahun bulan Juni kami pun mengikuti gitu ya, mengikuti paparan dengan Berlin. Karena apa? Karena Jakarta ada hubungannya dengan Berlin Sister, kita menyebutnya Sister City. Nah, itu kita juga sampaikan bahwa salah satu kolaborasinya diantaranya yang kita mendapatkan apresiasi adalah Pemprov DKI Jakarta tidak berjalin tetapi menggandeng stakeholder yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dunia usaha. Biasanya dunia usaha itu adalah yang memang berkaitan dengan dunia pertanian, peternakan maupun kelautan perikanan. Misalnya adalah perusahaan penyedia benih, kemudian sarana produksi lainnya, kemudian klinik-klinik dokter hewan, seperti itu biasanya melakukan kolaborasi dengan kita. Kemudian akademisi yang kita tahu saat sekarang ini selain IPB, UI, Trisakti, kita juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di luar DKI Jakarta, UGM, kemudian Airlangga yang di Surabaya dan sebagainya. Seperti itu, dan masyarakat itu sendiri. Saya selalu menyebutkan suatu program akan sukses kalau dari masyarakat sendiri yang menginginkan. Jadi kita hanya sebagai supporting, tidak perlu mendorong-dorong. Seperti itu. Jadi pasti akan terjadi kolaborasi yang menyenangkan kalau masyarakatnya juga memang ingin maju seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi dengan media. Tadi saya sampaikan bagaimana kemudian nanti kita diuntungkan dengan adanya publikasi-publikasi. Seperti itu. Nah, slide selanjutnya sesungguhnya ini adalah gambar-gambar saja bagaimana kebun bibit Lebak Bulus. Saya ingin menceritakan istimewanya kebun bibit Lebak Bulus ini kita mempunyai laboratorium kultur jaringan. Apa kultur jaringan itu? Jadi satu sel bisa dipecah menjadi 50.000 tanaman yang ukurannya akan menjadi sama, umur produksinya menjadi sama. Nah, yang sudah kita lakukan adalah kultur jaringan untuk tanaman anggrek dan kultur jaringan pisang Cavendish. Biar apa? Biar membuat pemeliharaan kita menjadi lebih efektif. Seperti itu. Jadi nanti tumbuhnya itu tingginya sama, masa berbuahnya sama, atau masa berbunganya sama. Seperti itu. Jadi bagi saya ini adalah menarik sekali kawan-kawan semuanya, karena tidak hanya segi budidayanya, tapi ini adalah teknologi kultur jaringannya. Bagaimana ekonomi kita bisa diuntungkan gitu dengan memproduksi tanaman-tanaman produktif ya. Kalau menurut saya adalah yang memang mempunyai nilai jual tinggi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebun hidroponik Cilangkap. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ini luas lahannya adalah 19,5 hektar. Adanya di Jakarta bagian timur. Nah, kalau kalian teman-teman lihat itu gazebo yang kerucut seperti itu biasanya dipakai untuk prewedding, misalnya seperti itu. Jadi ini yang akan kita kembangkan. Kalau kawan-kawan ingin belajar tentang bisnis pertanian hidroponik, adanya di sini. Seperti itu. Ini ada kita lengkapi dengan danaunya, kemudian yang tempat-tempat yang kalau menurut saya sangat menyenangkan selain untuk wisatawan,
kita bisa belajar lebih dari tempat tersebut. Selanjutnya adalah agrowisata Ciganjur. Ini luasannya kurang lebih 13,8 hektar, adanya di Jakarta. Semua tanaman khas Jakarta ada di sini. Kalau kawan-kawan semua ada yang belum tahu namanya kesemek, seperti itu tanaman yang pakai bedak, di sini ada. Kalau kawan-kawan belum tahu ada yang namanya pohon buah jamblang, nah, di sini ada. Silakan saja. Ini lokasinya persis dengan sekolah pertanian. Saat sekarang ini namanya adalah SMK, seperti itu. Jadi bagi saya ini pun secara lokasi di Jakarta masih ada, kita suka menyebutnya adalah paru-paru kota, seperti itu. Ini adanya di kebun wisata Ciganjur, agrowisata Ciganjur, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah agrowisata Cibubur. Nah, lain lagi di Cibubur. Di Cibubur adalah kami menginginkan profesi pertanian ada di sini. Jadi siapa yang menyiapkan, yang bertanggung jawab ketahanan pangan, suatu ketika nanti kawan-kawan kalau mau ke sini, ini adalah salah satu laboratorium proteksi tanamannya. Kalau tanaman kita kena jamur misalnya, nah ini ada. Kemudian koleksi-koleksi ulat yang menyerang, yang menjadi hama, di sini ada. Jadi semua agrowisata yang ada di DKI Jakarta, sebisa mungkin kita tonjolkan yang memang spesifik untuk mereka. Nah ini pun sebenarnya ada spot-spotnya selalu seperti itu. Biar apa? Biar kita belajar tetapi dengan cara yang menyenangkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah laboratorium agen hayati. Ini yang tadi saya katakan. Ini semuanya ada di agrowisata Cibubur. Koleksi kupu-kupu yang waktu menjadi ulat itu kita takut, monggo kawan-kawan silakan saja saya undang teman-teman semuanya ke sana. Syukur-syukur nanti ada yang tertarik atau punya latar belakang yang sama dengan kami. Ada yang pertanian, ada yang peternakan, atau ada yang perikanan. Jadi diskusi kita pasti akan lebih asik lagi seperti itu. Kemudian slide selanjutnya adalah kebun bibit Ujung Menteng. Nah, kebun bibit Ujung Menteng ini, slide selanjutnya, izin saya ingin menjelaskan bahwa kebun bibit Ujung Menteng adanya di Jakarta Timur itu sebagian besar digunakan untuk sawah. Jadi yang di bawah itu bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan sawah padi ada di sana, kemudian kita juga mengembangkan bibit bawang merah. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya Jakarta adalah kota yang sangat komplit seperti itu. Boleh kecil gitu, boleh luasannya boleh sedikit-sedikit tapi komplit kami gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebun bibit Ragunan. Kebun bibit Ragunan ini adanya di Jalan Harsono RM, persis adanya di sebelah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Nah, ini sangat komplit sekali. Jadi masyarakat Jakarta boleh melakukan permohonan bibit tanaman cukup dengan online saja. Nanti saya dibantu oleh kawan-kawan saya. Alamatnya apa sih? openstreetmap.jakarta.go.id atau buka web si Petani DKI. Nanti ada roomnya seperti itu. Bagaimana kita kemudian menyebutnya permohonan bibit secara online. Kemudian slide selanjutnya bagi saya adalah sama. Kebun bibit Ragunan adalah sama kebun bibit Cibubur, kemudian sama juga dengan kebun bibit Kelapa Dua Wetan. Nah, kebun bibit Kelapa Dua Wetan ini kami khususkan untuk tanaman obat keluarga yang kita sebut namanya toga. Jadi kawan-kawan yang belum tahu namanya cabai Jawa ada di sini. Kawan-kawan yang belum tahu yang namanya daun dewa ada di sini. Kapulaga ada di sini. Jadi memang sengaja kita membentuk satu kebun yang dikhususkan untuk tanaman obat keluarga. Dan ini semuanya boleh masyarakat DKI Jakarta boleh mendapatkan bibit tanamannya untuk dikembangkan di mereka sendiri. Seperti itu. Slide selanjutnya adalah cagar buah condet. Ini luasannya 3,2 hektar adanya di Condet. Ini pohon dukunya
pohon dukunya itu umurnya lebih dari 100 tahun. Jadi kalau kawan ke sana, nah kita lagi berkunjung ke rumah nenek kita, karena tanamannya semuanya adalah sudah tua-tua semuanya. 2 tahun yang lalu Pak Gubernur berkesempatan ke sana untuk panen duku. Nah di bawahnya adalah duku salak condet. Rasanya memang beda, tidak hanya manis, tetapi ada sedikit asam segarnya seperti itu. Beda dengan salak pondoh yang dari Jogja seperti itu. Kemudian slide selanjutnya adalah agroeduwisata Malmuara. Ini yang tadi saya sebutkan, sebagian besar adalah buah naga. Kemudian slide selanjutnya adalah Taman Anggrek Ragunan. Taman Anggrek Ragunan adalah salah satu pusat perdagangan tanaman bunga yang ada di Jakarta bagian selatan. Silakan saja kawan-kawan ke sana. Kemudian yang selanjutnya adalah agroeduwisata Ragunan. Ini sempat viral karena ini sesungguhnya begini teman-teman. Inilah seperti ini, luasannya 2,5 hektar, tapi teman-teman ke sana kita benar-benar seperti tidak ada di Jakarta. Karena kita sudah membuat zona-zona. Ada yang namanya zona sayuran, ada yang namanya zona karbohidrat, kita hanya menanam jagung, menanam juga area toga, kemudian ada juga yang di ujung adalah ada sapi perah, kemudian ada ayam, kemudian ada kambing perahnya juga, seperti itu. Nah, agroeduwisata Ragunan ini adalah salah satu yang semuanya sudah diolah di sana, limbahnya diolah di sana, kemudian kita bisa melakukan jual beli seperti itu. Silakan saja kalau kawan-kawan ke sana dengan perjanjian, karena saat sekarang ini memang kita masih perlu pembatasan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah BPP Sukapura. Ini ada di ujung utara Jakarta, seperti itu. Ini BPP Sukapura. Slide selanjutnya, ini adalah bagaimana kawan-kawan penyuluh kita, gitu, penyuluh pertanian kita melakukan banyak uji coba di sana, yang masyarakat kemudian ikutan belajar. Seperti itu. Jadi ada taman kelincinya, ada kolam minaponiknya, kemudian demplot pola bag. Jadi menanam padi tetapi di kolam seperti itu, sehingga bebek-bebeknya pun bisa berenang-renang di sana. Jadi sama-sama nanti begitu kita panen, selain panen padi juga panen bebek seperti itu. Kemudian slide selanjutnya adalah terakhir, ini di BPP Kembangan, adanya di Jakarta Barat. Ini sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Ini pun sangat komplit bagaimana kita mencoba memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk mulai mencintai apa yang kamu tanam, itulah yang kamu makan. Apa yang kamu makan, itulah yang kamu tanam. Seperti itu. Jadi ini kawan-kawan semuanya yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya tidak cukup sampai di sini. Kawan-kawan berkenan ke lapangan, nanti kami dampingi seperti itu, silakan saja. Kemudian kita nanti terakhir nanti saya tulis di kolom chatnya alamat medsos kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Karantina Virtual Putri Bumi 2021 dengan narasumber oleh Insinyur Suharini Eliawati MSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta. Beberapa lokasi agroeduwisata di DKI Jakarta yang sudah dikembangkan bisa menjadi manfaat untuk banyak orang.